Aku menikahkan putriku. Suku barbar ngapain datang ikut campur? Pergi. Cepat penggal orang yang dulu kusulkan adu bela diri. Tenang Yang Mulia, jangan sampai merusak kesehatan. Yang Mulia, urusan memilih calon suami putri sudah diumumkan. Pengumuman enggak membatasi negara. Jadi memberi celah bagi 3 negara itu. Sekarang orang 3 negara itu sudah memasuki ibu kota kita. Kita harus bisa mengalahkan mereka di arena. Baru kita bisa menjaga wibawa Dana. Keadaan sudah begini. Kita hanya bisa lakukan itu. Aku hanya punya 1 putri, dan dia akan jadi Ratu Dana. Pertarungan ini, kita nggak boleh kalah. Tuan, Nona Ruby datang. Ruby. Saat Yang Mulia gelisah, hanya Nona Ruby yang bisa menenangkan Yang Mulia. Kalau bukan karena Nona Ruby asalnya rendah, mungkin Yang Mulia sudah memberi dia status resmi. Kenapa di luar begitu riuh? Pada malam hari ini, aku yang traktir. Siapa anak ini? Beraninya begitu arogan. Kamu dari luar kota ya? Tuan Yudano pun nggak kenal. Tuan Yudano itu putra kedua Tuan Sandi, sang jenderal perang negara. Pemboros terkenal di kota kekaisaran. Bibi Mei. Tuan Yudano. Ruby di mana? Kemana Ruby yang paling aku cinta? Ruby. Ruby, ternyata kamu di situ. Wah, wajah baru. Pak Tua, kamu suruh Ruby turun. Aku akan berikan wanita lain untukmu, dan aku yang bayar. Pemboros ini putranya Sandi? Shh, pelankan suara. Yudano ini memang nasibnya bagus. Ibu kandungnya hanya selir, tapi sangat disayang Sandi. Meski ibunya wafat saat dia kecil, Nyonya Jena tetap memanjakannya. Bukan hanya terlalu dimanja. Kalau bikin masalah, selalu dibantu urus. Lebih baik dari putra kandung. Ini disebut baik untuk dia? Menurutku bukan. Saat ibu kandung Yudano masih hidup, Yudano itu anak ajaib terkenal di kota ini. Lihat sekarang, sampai jadi sedemikian rusak. Biadab. Sungguh mempermalukan kekaisaran dan bangsawan. Guru, cepat tangkap dia. Tuan, kita ini di rumah hiburan. Tuan Yudano, Leontin Giok ini aku beneran suka. Gak bisa. Kamu boleh ambil nyawaku. Tapi Leontin Giok ini gak bisa. Menyebalkan. Yang Mulia harap tenang, jangan sampai sakit karena marah. Tenang? Iya Yang Mulia. Kalau para keturunan pejabat Dana semua arogan seperti Yudano itu, buat apa ada pertandingan lagi? Gak sekalian berikan putriku pada orang negara itu saja. Yang Mulia, seharusnya enggak. Yudano hanya pengecualian. Keturunan para pahlawan militer enggak semua seperti Yudano. Putra jenderal perang negara pun begini gak berguna. Orang lain bisa sebaik apa coba? Hei, kenapa itu? Dasar pecundang. Aku tertarik pada istrimu. Itu kehormatan baginya. Beraninya lawan aku. Kalian suku barbar bukan hanya merampas perempuan, bahkan memukul orang. Ini di Dana. Harus dilapor. Lapor! Kalian! Apa yang bisa mereka lakukan padaku? Jangankan mereka, bahkan kaisar kalian datang harus hormat pada kami. Hah? Kalian keterlaluan. Lepaskan dia. Lepaskan aku. Dasar suku barbar. Ayo. Dasar bajingan. Guru, kamu cepat hentikan mereka. Baik. Siapa? Dia kenapa? Siapa yang serang? Dia siapa? Siapa? Ada ahli hebat.
Yang Mulia, Cepat sekali. Sepertinya kemampuan bela dirimu meningkat. barusan bukan aku, tapi orang lain. Kekuatannya nggak kalah dari aku. Kamu itu ahli terbaik di Dana. Ternyata ada yang lebih kuat darimu. Di Dana yang punya kemampuan seperti ini, mungkin pendekar ahli tersembunyi yang nggak aku ketahui. Atau dia, si pendekar Plum. Pendekar Plum? Itu hanya legenda rakyat. Ayo, lanjut minum, lanjut menari. Yang paling bikin aku pusing sekarang adalah suku barbar itu. Pertarungan kali ini kita nggak boleh kalah. Tapi kalau semua anak pejabat nggak berguna seperti Yudano, aku bener-bener nggak tenang. Guru, Ya, pergi uji kemampuan semua anak pejabat tinggi dan bangsawan di Kekaisaran Dana, supaya aku punya gambaran kalau nggak ada yang bisa diandalkan. Aku hanya bisa cari cara lain. apa si Yudano ini perlu diuji? Kamu atur saja. Beruntut! Ayah, ayah. Suamiku, kamu jangan marah. Kamu tahu dia memang begini sifatnya. Kenapa aku melahirkan anak pecundang seperti dia? Gak pandai belajar dan bela diri. Seharian cuma betah di tempat hiburan. Kamu lihat, kalau bukan bendahara yang kasih tahu aku masih belum tahu. Ibumu kemarin udah melunasi utangmu 100.000 tael lagi. Adik, kamu ini seharian main di tempat hiburan dan buat banyak hutang. Kamu ini udah permalukan keluarga kita. Suamiku, salahkan aku saja. Dia sama seperti ibunya. Sejak kecil tubuhnya lemah, gak bisa bela diri dan gak suka belajar. Aku tahu, ibunya meninggal muda dan gak tega mendidiknya dengan keras. Makanya dia seperti ini. Ayah, ibu, seluruh kota sudah tahu. Adik sifatnya keras dan bandel. Ibu sudah menasihatinya, tapi dia gak nurut. Ini mana bisa salahkan ibuku. Wardoyo benar. Dua anak ini kamu yang besarkan. Kenapa Wardoyo bisa unggul? Jelas dia ini yang gak mau berusaha. Suamiku, kamu jangan marah. Yudano memang seperti ini, gak bisa diubah lagi. Aku akan mendidiknya dengan ketat. Ayah, ilmu pedangku ada kemajuan lagi. Mohon ayah beri arahan. Baik. Kalau kamu punya setengah kemampuan kakakmu, aku sudah puas. Pecundang yang gak bisa ditolong. Huh. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ayah, ibu, hati-hati. Jena, kamu pura-pura jadi ibu baik 15 tahun. Sungguh melelahkan. Bangun! Ibu bangunlah! Bangun! Yuda, mulai sekarang aku akan jadi ibumu. Aku pasti akan menjagamu dengan baik. Ibunya Yudano, bukankah ibu yang meracuni? Kenapa ibu masih baik pada Yudano? Wanita itu sudah mati. Kalau bunuh dia sekarang, pasti akan membuat ayahmu curiga. Anak haram itu, karena ibunya sangat disayang ayahmu. Ibu harus membuat dia jadi pecundang, agar posisi ahli warismu tetap aman. Paham? Jena itu putra Perdana Menteri saat ini. Meski ku beritahu ayah dia bunuh ibuku, ayah juga nggak akan percaya padaku. Sekarang hanya bisa menunggu peluang. Ibu, Kamu tenang aja. Aku pasti akan balas dendam untukmu. Tinggalkan itu. Atau serahkan nyawamu. Nggak nyangka kamu pecundang ini masih bisa menyadari. Tinggalkan barangku. Kamu baru bisa pergi. Tadi kamu bilang mau ambil. Nggak tahu gimana guru menguji mereka. ayah, aku merasa sebaiknya pertarungan kali ini dibatalkan.
Kalau kita bukan tandingan suku barbar, maka kelak negara Dana akan jatuh ke tangan mereka. Tenang aja. Rakyat Dana penuh talenta. Dan mereka keturunan pahlawan berjasa yang ikut mendirikan negeri bersamaku. Pasti gak akan bikin aku kecewa. Ayah belum tahu. Pecundang paling boros di istana itu putra Jenderal Sandi Yudano. Bahkan putra jenderal saja seperti itu. Keluarga pahlawan lainnya juga nggak jauh lebih kuat. Putri. Guru, siapa yang melukaimu? Ayo, kembali ke istanamu dulu. Baiklah, Ayah. Ada apa? Siapa yang melukaimu? Dana akan menang. Dana akan menang, Yang Mulia. Aduh, jangan basa-basi, cepat katakan. Yang Mulia, dia adalah putranya Jenderal Sandi Sumbar. Oh, putra Sandi. Putra sulung Sandi, si Wardoyo. Bukan. Dia putra kedua Sandi, Yudano. Pemboros yang waktu itu kita bertemu di rumah hiburan. Dia cuma memakai 20 jurus. Sudah mengalahkan aku. Pemboros itu? Ya. Kamu pasti bercanda. 20 jurus. Mana mungkin kamu itu ahli terbaik di Dana. Yang Mulia, aku juga nggak tahu kenapa dia berlagak boros. Tapi faktanya memang begitu. Ya. Dana masih beruntung. Dana masih beruntung. Bocah ini ternyata berhasil menipuku juga. Sandi, kamu ini membesarkan putra yang hebat. Tapi aku nggak paham kenapa dia sembunyikan kemampuannya dan membuat semua orang mengira dia itu pecundang. Itu nggak penting. Sebarkan perintah, pilih yang terbaik dari hasil ujian malam ini untuk ikut pertarungan besok. Minta kedua putra jenderal pendiri negara ikut bersama. Titah tiba, silahkan terima titah. Atas mandat langit yang mulia beri titah, besok di arena latihan utama istana adakan pertarungan. Yang jadi juara akan menjadi menantu kaisar. Demikian. Saya menerima titah. Terima kasih atas anugerahnya. Wardoyo, yang mulia bijak. Kamu harus buat aku bangga. Tenang aja, Ayah. Wardoyo, besok harus tampil yang baik. Biar Yang Mulia tahu kamu bisa mewarisi keberanian ayahmu dan jadi pahlawan negara. Tuan Sandi, titah lisan Yang Mulia, pertarungan kali ini, kedua putramu, semuanya wajib ikut. Kasim Raka, ini pasti nggak bisa. Putra kedua aku, kamu lihat, dia cuma pecundang, juga nggak bisa bela diri. Kalau dia ikut, pasti akan bikin malu di negara lain. Ini juga mempermalukan Dana. Aduh, Tuan Sandi, ini titah lisan Yang Mulia. Aku hanya menyampaikan. Nah, kalau gitu, aku pamit dulu ya. Silakan Kasim Raka. Ayo. Ayah, adikku sangat lemah dan juga gak belajar bela diri. Ayah suruh dia ikut, bukankah ini? Pertarungan ini sangat bahaya. Yudano juga nggak punya kemampuan. Biar aja dia ikut. Nanti kalau dia nggak mati, pasti akan cacat. Ibu memang benar. Ayah, aku nggak ikut. Pasti membosankan dan berbahaya.
Kamu kira aku membawamu untuk mempermalukan diri? Titah lisan dari Yang Mulia. Gak bisa diubah. Kamu pecundang dan gak bisa bela diri. Selain main di tempat hiburan, apalagi yang kamu bisa? Besok kendalikan sikapmu. Kalau menyinggung Yang Mulia, kupatahkan kakimu. Yuda, hari ini berlatih yang serius. Besok jangan permalukan ayahmu, ya? Baik, Ibu. Apa maksud Yang Mulia? Pertarungan sepenting ini, kenapa aku si pecundang disuruh ikut? Sudahlah, lihat saja nanti. Anak durhaka. Hari ini Yang Mulia lagi cari menantu. Kamu harus semangat. Suamiku, Yuda sudah biasa seperti ini. Kenapa kamu harus mempersulit dia? Tuan Sandi, kenapa kamu juga bawa putra keduamu? Jangan-jangan dia juga mau ikut pertarungan hari ini. Tuan Sandi, semua orang kekaisaran udah tahu putra keduamu cuma seorang gak berguna. Dia juga ikut, baru aja langsung menyerah. Itu boleh nyerah. Anak durhaka, diam kamu. Aku jenderal hebat. Kenapa punya anak pecundang sepertimu? Suamiku, jangan marah. Masih ada Wardoyo. Kali ini anggap saja mengajak Yuda keluar untuk nambah wawasan. Belajar lebih banyak dari kakakmu. Kalau kamu punya setengah kemampuan Wardoyo, aku juga. Guru, Yudano yang berlaga boros ini bisa melukaimu. Kamu jangan menipuku. Aku gak berani. Aku bisa menjamin dengan nyawaku. Hormat pada Yang Mulia. Silakan berdiri. Semua militer adalah fondasi negara Dana. Hari ini digelar pertarungan untuk memilih pahlawan menjadi calon suami Putri Aning. Aku dengar Putri Aning cantiknya luar biasa. Dan dia wanita tercantik di Dana. Kalau aku bisa menikahi Putri, mati pun aku rela. Memang cukup cantik. Putri, lihatlah. Itu putra Sandi, Yudano. Kenapa dia juga datang? Apa dia juga mau menikahi Putri? Dia benar nggak tahu diri, malah mikirin hal mustahil. Gak apa-apa. Dia nggak akan bertahan satu babak. Tuan Sandi punya anak pecundang seperti dia, itu aib bagi keluarga. Semoga kalian tunjukkan kemampuan kalian. Jangan menahan diri. Biarkan aku lihat kemampuan penerus keluarga militer Dana. Yang Mulia ini posturnya terlihat familiar, tapi jaraknya jauh, nggak bisa lihat wajahnya. Pasti aku akan jadi juara satu. Hei, masih ada aku. Ayu, ini semua bakat unggul Dana. Apa ada yang kamu suka? Ayah, yang bisa menikahiku hanya pahlawan bela diri yang hebat. Anak yang boros itu gak seharusnya ikut bertarung. Terutama seperti orang itu. Tenang, pasti ada yang kamu suka. Pertarungan kali ini sekarang dimulai. Babak pertama, Wahyu, putra dari pejabat Wam, melawan putra Jenderal Sandi, Yudano. Selamat Kak Wahyu, selamat Kak Wahyu. Babak pertama ini lawan si pecundang Yudano. Bukankah langsung lolos ke babak berikutnya? Iya,
Yudano ini nggak bisa bela diri. Keberuntungan Kak Wahyu memang bikin iri. Gimana lagi? Keberuntungan datang dan gak bisa ditolak. Putri, Tuan Sandi beneran sial. Babak pertama malah Yudano yang duluan maju. Dan lawannya adalah putra pejabat Wang. Kali ini pasti malu banget. Tuan Sandi, sebaiknya suruh putramu menyerah saja. Kalau enggak, putraku akan membunuh putramu. Nanti jangan salahkan aku. Jangan menyerah. Keluarga Sumar gak boleh malu. Meski hari ini kamu mati, harus mati di atas arena. Ayah, ini... Yuda, gak apa-apa. Ibu sudah panggil tabib terbaik untukmu. Ibu, kamu baik banget padaku. Pecundang, sekarang kamu maju dan menyerahlah. Aku mungkin bisa ampuni nyawa kamu. Gimana? Kenapa kamu diam saja? Cepat maju. Setidaknya kamu harus bertahan demi aku. Putri, lihat dia. Ini ada apa? Yang Mulia, mohon lihat lagi. Kamu memang pecundang. Jurus dasar saja nggak bisa. Katanya sejak dulu, posisi menantu kaisar gak punya kuasa dan gak berguna. Aku gak boleh tunjukkan kekuatan. Kalau enggak, semua usahaku sia-sia. Pecundang. Kamu lihat apa? Ayah. Cepat berdiri. Anak durhaka. Kenapa dia nggak membalas? Yudano ini pura-pura bodoh. Sebenarnya apa maunya? Tuan Sandi, cara kabur ketakutannya putramu kenapa terasa sangat familiar? Jangan lari! Persis seperti saat Tuan Sandi dulu kalah dalam pertempuran Gerbang Hala. Jangan-jangan. Anak durhaka, kamu berani? Aku menyerah. Siapa? Yang Mulia Dana, pertarungan untuk menikahi putri, kami aja belum sampai. Kenapa kalian sudah mulai? Yang Mulia Dana, sudah lama nggak berjumpa. Ternyata tetap datang. Menikahi putri itu hal penting. Kalau kami nggak datang, bukannya nggak sopan. Hanya suku barbar yang ingin menikahi Putri Dana. Apa kalian batas? Keluar dari Dana! Keluar dari Dana! Keluar dari Dana! Keluar dari Dana! Pertarungan hari ini nggak ada batasan. Hanya orang Dana yang boleh ikut. Kenapa aku nggak boleh datang? Jangan-jangan kalian takut. Yang Mulia Dana, kalau kamu takut, menyerahlah. Serahkan putri kepada kami, maka kami akan pergi. Hanya suku barbar berani bersikap sombong. Kurang ajar. Yang Mulia Dana, atur bawahanmu ini beraninya nggak hormati kami. Apa nggak takut 3 negara kita berperang? 3 negara kalian dan Dana sudah lama berperang dan telah membantai banyak rakyat Dana. Perang. Ya perang aja. Perang aja. Tanah Dana subur. 3 negara kita bisa membaginya bersama. Kalau gitu aku melihat. Gimana kalian bisa kalahkan aliansi 3 negara? Yang Mulia, 3 negara itu sudah bersekutu. Itu bukanlah pertarungan, melainkan ajakan perang. Apa Yudano bisa melawan mereka? Seharusnya bisa. 3 pangeran datang dari jauh. Dana mana mungkin menolak.
pertarungan hari ini akan membuat kalian kalah telak. Pecundang Dana, siapa yang mau maju dulu? Hah? Aku lawan kamu. Kamu bukan tandingannya. Kamu jangan ikut campur. Satu tendanganku bisa hancurkan batu 50 kg. Cuma dia, satu tendanganku aja dia nggak tahan. Pecundang barbar, beraninya menghina Dana. Cari mati! Semangat! Semangat! Putra pejabat tua memang hebat. Menghajar barbar hingga nggak bisa membalas. Tentu, anakku beda sama anak orang yang cuma pecundang. Kamu belum makan. Keras dikit. Kamu pecundang ya? Ada apa ini? Orang barbar itu nggak terluka. Yang mulia, ilmu latihan keras barbar ini udah mencapai tingkat teratas. Kamu cari mati! Ternyata kuat sekali. Wahyu! Anakku! Yang mulia Dana, apa kekaisaranmu? Semua pecundang seperti ini. Lebih baik cepat menyerahlah. Hah? Aku yang akan menghajarmu. Kak Pandi, dia itu ahli hebat di antara kita. Kalau dia maju, pasti bisa kasih pelajaran. Gak ada yang bisa kalahkan aku, orang Dana. Memang semua pecundang. Siapa lagi? Kenapa? Yang mulia Dana, apa orang Dana? Gak ada yang bisa maju lagi. Kenapa dia belum mau maju? Hari ini, siapa yang bisa kalahkan pangeran suku barbar dihadiahi 10.000 tel emas, 1.000 gulung sutra halus, dan 100 peti harta langka. Hah? Peti harta langka? Hebat ya. Wah. Tuan Pandi pun nggak bisa kalahkan dia. Kalau kami maju, tetap bukan lawannya. Ayah, ini pewaris pahlawan militer yang ayah percaya. Pertarungan saja nggak berani. Imbalan besar juga nggak ada guna. Kalian pecundang disatuin tetap bukan lawan Pangeran Toba. Yang mulia Dana, lebih baik cepat menyerah saja. Semuanya gimana rajanya? Begitu pula rakyatnya. Rakyat Dana semua adalah pecundang. Kamu sebagai kaisar juga gak jauh lebih baik dari mereka. Segunung harta pun gak bisa buatmu turun tangan. Sebenarnya apa mau tuh? Aku maju! Sarah, jangan mempermalukan Dana. Tenang, ayah. Wardoyo, saatnya kamu tampil. Wardoyo dari kediaman Sumar. Mohon petunjuk. Satu serangan, usir Toba mundur. Putra Tuan Sandi memang hebat. Gak nyangka. Putra kedua Sandi itu ternyata pecundang. Tapi putra sulungnya ternyata sekuat ini. Sepertinya kamu itu terkuat di antara mereka. Orang yang menghina Dana harus dibunuh. Cuma kamu? Toba ini bukan cuma sangat kuat. Gerakannya juga cepat. Memang menakutkan. Wardoyo! Wardoyo itu paling hebat di antara kita. Dia juga gak bisa kalahkan Toba. Toba punya tenaga besar dan kecepatannya tinggi. Hampir tanpa celah. Bagaimana cara melawannya?
Kalian! Masih ada yang mau cari mati? Yang Mulia Dana, ini ahli bela diri Dana yang paling hebat. Mengandalkan pecundang Dana pasti akan runtuh. Suku barbar ini terlalu sombong. Sebenarnya apa maunya? Ibunya meninggal saat dia kecil, saat ibu kandung Yudano masih hidup. Dia itu anak ajaib terkenal di kota kekaisaran. Menurutku, itu sengaja besarkan dia jadi pecundang. Aku paham. Yang Mulia, yang dia mau itu kekuasaan asli. Kekuasaan asli? Ibu Yudano sudah lama mati, dia dibesarkan oleh Jena. Tapi Jena punya satu putra lagi. Mana mungkin tulus kepada dia. Selama ini di kediaman Sumar, dia pura-pura bodoh dan menahan diri demi menunggu kesempatan. Menantu kaisar cuma jabatan, nggak ada gunanya buat dia. Hanya kekuasaan asli yang bisa bebaskan dia dari kendali Jena dan balas dendam untuk ibunya. Ternyata begitu. Cuma kekuasaan asli aku bisa kasih. Pemenang hari ini akan dianugerahi Jenderal Pelindung Negara tingkat 1, diberi Anan sebagai wilayah dan memimpin 100.000 pasukan. Itu lebih hebat daripada ayahku. Panik. Yang Mulia Dana panik. Apa gunanya kasih hadiah banyak gitu? Apa mereka bisa menang? Di Dana ada pepatah lama. Orang pandai tahu di mana tempatnya. Kalian pecundang ini, siapa yang bisa kalahkan Pangeran Toba? Ayo, lawan aku! Yang Mulia. Apa anugerah Anda masih berlaku? Aku nggak ingkar janji. Aku akan mencoba lagi. Aku akan mencoba lagi. Beneran konyol. Kakakmu saja bukan lawannya. Ngapain kamu maju? Mau cari mati ya? Ayah, semua orang tahu kemampuan Yudano. Ayah biarkan dia maju, bukankah buat Dana semakin malu? Putri tenang aja. Yudano ini mungkin bisa kasih kejutan buat kita. Dia punya kemampuan apa? Mana ada kejutan? Yuda, kamu sejak kecil lemah, nggak bisa bela diri. Kenapa memaksakan diri? Coba saja. Kamu gila ya? Cepat kembali. Tenang, Ayah. Aku nggak akan kalah. Bukankah ini pemboros di kota kekaisaran? Apa di Dana nggak ada orang lagi? Malah kirim pecundang seperti ini. Lagi-lagi putra Sandi. Konyol, turun sekarang! Yudano ingin jadi pejabat sampai gila. Yudano, cepat turun. Jangan bikin Dana malu. Ternyata kirim satu pecundang lagi. Apa kamu meremehkan aku? Hah? Matilah kamu! Pangeran Toba udah pakai palu besi. Orang Dana ini akan dihancurkan. Dia menghindar. Mana mungkin kecepatan Pangeran Toba paling unggul di selatan. Gak ada yang bisa menghindar. Anak ini sangat beruntung. Kamu itu pengecut. Cuma tahu menghindar. Sini, terima jurusku. Yuda! Bagus.
Putri, apa ini beneran Yudano? Dia sembunyikan diri terlalu dalam. Aku nggak salah lihat kan? Yudano sudah kalahkan Toba. Apa ini beneran Yudano? Yuda, kenapa kamu bisa? Bukankah dia cuma pecundang? Kenapa dia bisa? Itu putraku. Itu adalah putra Sandi. Ibu, Istriku. Ibu. Kamu nggak apa-apa. Kamu pasti terlalu senang. Di rumah, kamu yang paling sayang Yuda. Yuni, kamu lihat kan? Yuda adalah anak kita. Dia nggak mungkin jadi pecundang. Bajingan, kamu pandai sembunyikan diri. Bagus, apa ini orang yang paling hebat? Cuma segitu, sangat lemah. Putri, Yudano ini hebat sekali ya. Sandi, kamu memang sangat pintar. Sembunyikan putra yang hebat hanya demi pertarungan hari ini. Aku kagum. Guru, kamu menemukan bakat seperti Yudano. Aku catat jasamu. Kamu! Kenapa? Gak terima kalah? Sangat sombong. Berani melukai Pangeran Toba. Pertarungan memang sangat bahaya. Kalau kalian nggak bisa terima kalah, maka keluar dari Dana. Kemampuan gini aja, masih berani melawan Dana. Cepat pergi! Pergi! Ayo pergi! Kembali lagi! Mana pergi? Kalah? Siapa bilang kami kalah? Hari ini kutunjukkan padamu kemampuanku. Cundang. Cuma segitu? Bagus! Anakku hebat! Orang kalian juga sangat lemah. Kalau kalian nggak bisa terima kalah, aku sarankan kalian segera menyerah dan minta maaf ke Dana. Hiat! Hiat! Energi pedangnya bisa membelah batu besar. Sungguh hebat. Tuan Juno, kamu harus balaskan dendamku. Orang Dana. Kamu pasti mati. Juno itu pedang iblis dari barat. Pedang iblis? Jadi, dia itu yang menewaskan ribuan pasukan. Usia 3, dia berlatih pedang. Usia 8, memahami ilmu. Usia 15, gak terkalahkan di barat. Yang bertarung dengannya, gak ada yang selamat. Kamu takut? Ternyata dia sehebat ini. Apa Yudano bisa kalahkan dia? Kemampuanmu bagus. Asal kamu mau jadi bawahanku, aku bisa ampuni nyawamu. Kamu? Kamu ini nggak pantas. Cari mati! Tebasan maut iblis! Matilah kamu orang Dana! Yuda, awas! Mana mungkin? Kita menang! Kita menang! Bagus! Kalah. Tuan Juno sudah kalah. Putraku memang hebat. Akhirnya Dana menang. Bagus. Hebat. Ya, hebat. Pilihanku sangat bagus. Benar. Sebuah berkat yang mulia. Jeli melihat bakat. Bagus. Memang pantas jadi menantuku.
nyangka Dana masih ada ahli sepertimu. Dana nggak bisa dibandingin sama negara kecil. Pangeran Barat, apa kalian masih ada orang? Suruh ke sini buat lanjut. Pangeran Barat, apa kamu yang paling hebat di antara semuanya? Nggak ada ahli lain lagi. Yang mulia Dana, aib hari ini akan kami ingat. Kelak pasti akan balas dendam. Ayo. Kami juga. Pergi sana! Pergi! Sana pergi! Bagus. Hari ini aku sangat senang. Aku umumkan pertarungan hari ini Putra Jenderal Sandi Yudano jadi juara. Urusan hadiah akan dianugerahi di sidang pagi besok. Terima kasih, Yang Mulia. Kerja bagus, anakku hebat. Nah, kamu udah jadi menantu kaisar. Harus menahan sifatmu. Kamu jangan ke tempat hiburan lagi. Ya. Ternyata, selama ini Yudano cuma pura-pura. Tenang saja. Ibu akan bantu kamu rebut kembali semua ini. Ibu, hari ini hari kematian. Akhirnya aku mampu balas dendam untukmu. Tuan Yudano, hari ini ada wanita cantik yang baru datang. Aku bantu aturkan buatmu. Nggak perlu. Kelak juga nggak perlu. Tuan Yudano, Anda... Keluar. Si pemboros ini sudah berubah sifat. Cukup menarik. Ayo, pergi lihat menantuku. Tuan Yudano. Udah ku bilang nggak perlu. Kamu... Tuan Yudano, secepat itu kamu sudah lupa aku. Suruh Nona Ruby turun. Aku tambahkan wanita lain untukmu. Aku yang bayar. Ah, ternyata kamu. Duduklah. Tuan Yudano, dulu di sisimu selalu memeluk wanita. Sangat senang. Kenapa hari ini kamu minum sendiri di sini? Dulu itu, aku sengaja jadi pemboros. Hari ini aku minum hanya untuk senang. Apalagi, aku akan jadi menantu kaisar. Kalau aku masih nggak berubah, pasti buat kaisar nggak senang. Aduh, Tuan Yudano, diam-diam saja juga bisa kan? Kaisar sibuk dengan urusan negara, mana punya waktu untuk hal sepele seperti ini, ha? Bukan. Jadi pemboros bukan keinginanku. Harta dan wanita bukan yang aku suka. Jalan dalam hatiku nggak pernah berubah, yaitu membantu kaisar, memperluas wilayah, dan melindungi rakyat Dana. Oh, bagus. Bagus sekali. Tapi, itu cuma impianmu. Dan saat waktunya senang, tetap harus dinikmati. Aku sekarang cari wanita cantik untuk meramaikan. Kamu tenang aja, ada apapun, aku yang tanggung. Kamu yang tanggung? Kalau kaisar mau menggal aku, kamu juga tanggung. Tenang aja, ada aku. Meski para dewa datang, aku pastikan gak akan bisa penggal kamu. Kamu ini beneran menarik. Gak usah ada wanita. Lebih baik kita berdua minum lebih banyak sampai mabuk. Baik, kita minum sampai mabuk. Apa katamu? Anak durhaka itu pergi lagi ke tempat hiburan untuk bersenang-senang? Aduh, suamiku, Yuda sudah jadi menantu kaisar. Kalau hal ini tersebar, ini akan menginjak harga diri kaisar.
Itu dosa yang bisa dihukum mati. Betul, Ayah. Kalau Kaisar menimpakan hukuman, seluruh keluarga kita akan ikut mati karena Yudano. Punya kemampuan bela diri hebat, tapi tabiatnya serendah ini. Yuda ini memang sulit diubah. Anak durhaka! Sungguh nggak bisa diharapkan. Perintahkan, kepung Pavilion Yasa. Hari ini, aku mau patahkan kakinya. Kakak, kita sangat berjodoh. Bertemu lagi serasa teman lama. Gimana kalau kita jadi saudara angkat saja? Berani kamu. Kamu yang berani. Kalau begitu, mulai sekarang kita akan jadi saudara. Kalau ada urusan, cari kakak saja. Kakak akan membelamu. Kakak, bersulang. Tapi Kak, kamu pintar membual. Semua urusan bisa kamu bereskan? Sekalipun langit runtuh, kakak akan menahannya untukmu. Minum. Kakakku yang baik. Ayo bersulang. Isi penuh. Isi penuh. Sepertinya ada masalah di luar. Aku keluar lihat. Apa itu? Kenapa ini? Kosongkan tempat! Urusan malam ini, siapa yang berani bocorkan akan dibunuh. Tuan Sandi, Anda ada apa kemari? Mana anak itu? Maksud Anda Tuan Yudano? Cepat katakan, dia sekarang di mana? Dan lagi ngapain? Tuan Yudano dan kakak yang baru dikenalnya sedang minum dengan senang di atas. Mereka hamburkan uang dengan sangat royal. Saya nggak berani bersikap sembrono. Dia nggak hanya hamburkan uang, tapi juga berteman dengan orang yang nggak jelas. Suamiku, sekarang Yuda berani melawan perintah Anda. Kalau nanti jadi menantu kaisar, takutnya akan makin buruk dan bikin masalah besar bagi keluarga kita. Bagus. Bagus sekali. Menurutku dia beneran bosan hidup. Minggir! Yang Mulia, pasukan Tuan Sandi sudah kepung tempat ini. Adik baik. Kakak. Orang keluargamu datang. Aku nggak nyaman muncul. Aku akan menghindari dulu. Selesaikan urusanmu dulu. Nanti kita lanjut minum. Kakak. Jangan pergi. Kita lanjut minum. Anak durhaka! Anak durhaka! Lihat kelakuanmu! Cepat ikat dia! Ayah, kenapa kamu datang? Yudano, percuma ayahmu dan aku nasihati kamu. Udah bertahun-tahun kamu tetap gak bisa berubah. Sekarang kamu sudah jadi menantu kaisar. Masih berteman dengan orang yang gak jelas di tempat hiburan. Kalau kaisar tahu, kita akan ikut mati karena kamu. Kamu tahu salahmu? Benaran gak bisa diharapkan. Kamu sudah mempermalukan keluarga kita. Karena ibumu meninggal terlalu cepat. Gak sempat mendidikmu. Dan membuatmu jadi begini. Kamu selalu bilang, paling cinta ibuku. Tapi kamu tahu hari ini hari apa? Hari ini hari kematian ibuku. Kematiannya dulu sangat janggal. Kenapa kamu gak selidiki? Janggal apanya? Ibumu meninggal karena sakit. Sakit? Sakit apa bisa bikin muntah darah hitam? Dia jelas Cukup, Yudano. Semua ini cuma dugaanmu. Tabib istana sudah bilang ibumu memang mati karena sakit. Yudano, selama ini apa ayah dan ibu pernah abaikan kamu? Kelakuanmu yang begini apa kamu belajar dari ayah? Mereka udah lama nasihati kamu, tapi kamu gak berubah. Menurutku, memang sifatmu begitu. Masih salahkan ayah ibu, gak masuk akal. Memang itu sifatku. Selama ini aku kalau bukan demi harapan kalian dan jadi pemboros,
Apa aku bisa hidup sampai hari ini? Ternyata begitu. Pantas saja anak ini sembunyikan kemampuannya. Semua ini demi melindungi diri. Jangan asal bicara. Gimana Jena perlakukanmu? Semua orang di kota bisa melihat sendiri. Suamiku, menurutku Yudano memang pecundang. Dia nggak bisa berubah, tapi juga memfitnah aku dan Wardoyo. Pengorbanan aku selama ini bisa sia-sia. Tapi kalau dia beneran jadi menantu kaisar, yang pertama dia celakai itu pasti keluarga kita. Gimana kalau besok kamu masuk istana dan minta kaisar berikan posisi menantu ini kepada Wardoyo? Wardoyo pasti bisa harumkan dan meneruskan kejayaan keluarga kita. Iya, Ayah. Demi keluarga kita, lakukan saja. Besok aku akan menghadap kaisar. Yudano gak pantas terima anugerah ini. Sepertinya kamu gak akan bisa. Sekarang aku punya kakak. Kakakku bilang, dia bisa selesaikan semua kesulitan untukku. Bahkan kalau langit runtuh, bahkan kalau dewa datang, dia tetap bisa melindungiku. Yudano, kakakmu itu pasti kebanyakan minum. Dia cuma ngomong kosong. Kamu gak bisa ditolong. Kamu berteman dengan orang gak jelas. Mereka saja gak hormati yang mulia. Mulai sekarang, kamu dilarang keluar dan renungkan dirimu di rumah. Suamiku, orang yang disebut Yudano berani nggak hormati kaisar? Beneran durhaka. Menurutku, orang itu pasti seperti Yudano, seorang pemabuk busuk berkelakuan rendah. Gimana kalau hari ini kita penggal dia, lalu bawa Yudano minta maaf ke kaisar? Hari ini aku mau lihat orang nggak tahu diri mana yang berani sangat sombong. Berhenti! Jangan sentuh kakakku. Yudano, sembunyikan kemampuan lalu kenapa? Dengan keributan hari ini kamu gak bisa jadi menantu kaisar lagi. Saat itu kamu akan selamanya kuinjak. Suamiku, si pemabuk itu pasti ada di sini. Biar aku tebas kepala si bajingan. Aku mau lihat. Siapa yang mau menebas kepalaku? Yang mulia. Yang mulia. Yang mulia. Yang mulia. Yang mulia. Yang mulia. Yang mulia? Aku ini orang yang kalian bilang pemabuk gak jelas yang bersaudara dengan Yudano. Yang mulia, saya... Sandi, apa aku orang yang buruk dan sangat sombong? Saya pantas dihukum mati. Gak tahu yang mulia ada di sini. Saya sama sekali gak berani. Mohon yang mulia, ampuni saya. Jena, bukankah kamu bilang aku ini pemabuk busuk dengan kelakuan rendah dan kamu mau tebas kepalaku? Sini. Saya nggak berani. Yang mulia, mohon tenang. Menantu, ayo sini. Duduk di sini. Aku bilang akan melindungimu. Nggak membual kan? Aku akan melindunginya. Kamu keberatan? Nggak berani. Nggak berani. Kalian ini terlalu berani. Dia menantu yang aku pilih. Kalian malah berniat menggantinya. Kalian ini berani sekali. Yang mulia, putraku ini seharian berada di tempat hiburan dan punya sifat boros yang sulit dihilangkan. Saya merasa dia akan merusak wibawa kerajaan. Jadi terpaksa ambil keputusan ini. Mohon yang mulia memaklumi. Sandi, apa kamu berperang sampai otakmu rusak? Aku tahu Yudano cuma pura-pura jadi anak manja yang boros. Sifat aslinya jauh lebih baik dari istrimu dan putra sulungmu. Aku saja tahu soal ini. Kamu sebagai ayah ternyata nggak tahu apapun. Apalagi yang mau ku bilang? Ini, tapi apakah benar? दोस्तों आप लोग कैसे हो दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि इसी तरीके से बाल डिजाइन कैसे बनाएं क्या क्या करना पड़ता है
बालू शाही बनाने के लिए बालू शाही ये जो बनाए थे मैदा का जो आटा है उसको गोल गोल करके बालू शाही तैयार वीडियो संगे वीडियो बोल के ये किले जाता है कम से कम 10 साल Sudah hatakan malaikat zaman asal itu termasuk ya ini jadi खाती ताकत नहीं की बदल नहीं ठोकी अंदर में खाती एक ही बात ठोकी जाती था बार बार नहीं ठोकी kaki tetap pendek. Bagi di jari, kami pasang lagi. इसमें भी घूम दारू पीते ना
ना लोग हमें पकड़ के लाके हम जाते थे काम देखते पकड़ के लाके हम ले ठीक है dia kerja iki aja malu kalian naik kerja उधर अब इसका ड्रामा इतना पता है आगे मतलब बेटा भर कहाँ कहीं बहुत दिन कर आते ना कौन बोली कर ले घर एकला राम हो खा गोल के बेले बेंगो दे ini फाटे ये कसम से जाए कने खावे और कौन से ये ठंडा है जे होला फिर kakak milih
गोटे कोनो ढंग नहीं लड़का उड़ बेतो कटिका सोहा लेंगड़ी है हल्का उतना हम मिलेगा हाथ तक कोली कह के हल्का लेकिन किसान घर लेकिन मन कोई ओकरे चलते दे दे को लेंगड़ा रोले चलती उधर नहीं हम बाकी सब गुस्सा करे पत्र रोड देख सिंह रोल हुआ और इतना उतरे दी हम गुस्सा है खाने से
लिहे दही बाकी उमन कहते हैं मोटरसाइकिल चाहिए तो मोटरसाइकिल भी देबो ट्रैक्टर भी मतलब कि ले जा सकते खेती करे ट्रैक्टर में रख ले जाए ज्यादा जी खरीद लेंगे आप लोग बढ़िया है करने का ओकर नाम है जमीन वाला के सबला पुलिया सुना दी है लेकिन ओकर ज्यादा बाकी कोनो है बटले कुछ भेजा ले ओकर नाम है जमीन हो है कहता kalau sudah kami terpotong foto Leo Parisa nang rekotek detail पैसा जन्म तिथनो है बाद में है मतलब कि ओकर का होइस पता बोतल चढ़े दिन तो डॉक्टर मन ध्यान नहीं दे पाइन कर ज्यादा डोज है दवा है ओकरे चलते ही सब बोतल चढ़ बड़ा दवा पास नहीं हो तो इसके बाद ध्यान नहीं दी बोले मैं जाल पत्ते या तो खाली करके या तो के लिए वाले अलग से पहले इनका पैसे हो बीजी कार बजे दवा या तो ज्यादा या तो अलग शेयर होगी और दोबारा अंदर या तो हवा भी दवाई कर सकते
Mau? Terima kasih. तो दोस्तों इसको हम लोग गोल गोल बना के बालूशाही का साइज तैयार करते हैं और उसको बना के इकट्ठा करते हैं। फिर उसको तैरने के लिए तेल में डालते हैं और जब पक जाता है फिर उसको तैर से निकाल के चाशनी बना रखते हैं, चाशनी में ऐड करेंगे। ऐसे बनाते हैं दोस्तों। ये देखो दोस्तों, ऐसे गोल गोल बनाते हैं और जब ये इकट्ठा हो जाता है तो इसको ऐसे तेल में फूले लें। और ये देखो दोस्तों, और जब ये पक जाता है तो इसको निकाल के फिर चाशनी वाला में डाल सकते हैं, चाशनी वाला कढ़ाई में। वो लाल हो ओकर बाद यहाँ डाले, थोड़ी देर उसमें चाशनी लाल हो ओकर बाद यहाँ डाले। जब रस अंदर तक घुल जाता है तो उसको हम निकाल के एक ट्रे में थोड़ा सा ठंडा होने के लिए, जब ठंडा हो जाता है तो हमारा चाशनी बनकर तैयार हो जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा? तो दोस्तों आप लोग कैसे हो? दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि इसी तरीके से क्या क्या करना पड़ता है। मैं थोड़ा आने में लेट कर गया, बालूशाही बनाने के लिए ये जो बनाए थे मैदा का जो आटा बनाए थे उसको गोल गोल करके बालूशाही तैयार ये केले जाता है कम से कम 10 साल।
JK खाती तारा ini kita tuh ini konkret. Angkat lagi. एक ही बात थोक जाती था बार बार नहीं थोक Ada buka kaki kotak pendek. Bagi di jari, tapi Masa ngeliat? Kita bawa ini angkat kita. Bawa ke dalam. Tidak kepala. Dari menengah semua इसने भी घूमा दारू पेट करना
Daftar. Coba kan tur ada. Ada tur. Nih बालू सहिता घरे रहीन कैसा लगता है रमत कर घरे कमेंट करके जरूर लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जाते दिन का देखा सब्जी मार गोटे गोटे 3 गोटे अपने दिन लेखन में संभालते दिन सोए जाए बना तो लेखन जान बेकार तो दिन सगा है कोई क्लास तो कहां तमाम उकर बुआ ठंडे जीमा ले रहे दिया कर दिया एक ही आएगा मालूम करिए नहीं करते इधर अब इसका ड्रामा इतना पता है आगे बेटा भर कहाँ कहीं बहुत दिन करिया थे ना कौन बोली कर ले इधर ही एकला राम खा हुआ रसगुल्ला कलर गोल के दिले बेंगो दे टीवी फाटे ये कसम कर जाए कने खावे और कौन से ये बहुत ठंडा है जो वाला फिर lihat kakak milih apa? Beda. Kayak kalau biasa nggak kreasi, beda sih. Good.
Sen. Lain ada yang kita kan kita. Kita kan mohon aja. Mana tal? एकता गोटे गोटे कोनो ढंग नहीं लड़का उड़ बेतो कटिका सुहात लेंगड़ी है हल्का अपना हम मिलेगा हाथ तक कोली कह कहे हल्का लेकिन किसान घर लेकिन मन कोई ऊपरी चलते दे दे को लेंगड़ा रोले चलती थोड़े उधर नहीं कहीं बाकी सब गुस्सा करे पत्र रोड देख के रोल भा इतना उतरे दी कहीं गुस्सा है खाने करे बाकी मन कहते हैं मोटरसाइकिल चाहिए तो मोटरसाइकिल भी दे दो ट्रैक्टर भी मतलब ले जा सकते खेती करे ट्रैक्टर में रखने जाए ज्यादा जी खरीद लेंगे कतो बढ़िया है जो इतनी करने का नाम है जमीन खड़ा किया सबला खोलिया सुना देंगे है लेकिन उधर ज्यादा बाकी कोनो है बटले कुछ वे जाले उसका नाम है जमीन को है पता देखा ना काम ऐसा पता नहीं बोलना परिसा नंगले कते खेटे फुलता जन्म तिथनो है बाद में है मतलब कि ओकर का होइस बतन बोतल चढ़े दिन तो डॉक्टर मन ध्यान नहीं दे पाइन कटी ज्यादा डोज है दवा है ओकरे चलते सन
कि फूल बोतल का बड़ा कराने bawa pas ini ho istilah dia jadi boleh jam tapi dia berkali kali oh jadi ya तो के लिए अलग साइड पे लेता oh इनका पैसे हो बीजी कार बजे समझावा या तो ज्यादा या तो अलग शेयर होगी और दोबारा अंदर या तो हवा भी दवाई कर सकते More? Good market, sir. तो दोस्तों इसको हम लोग गोल गोल बना के बालूशाही का साइज तैयार करते हैं और उसको बना के इकट्ठा करते हैं। फिर उसको तैरने के लिए तेल में डालते हैं और जब पक जाता है फिर उसको तैर से निकाल के चाशनी बना रखते हैं, चाशनी ऐड करेंगे। ऐसे बनाते हैं दोस्तों। ये देखो दोस्तों, ऐसे गोल गोल बनाते हैं और जब ये इकट्ठा हो जाता है तो इसको ऐसे तेल में और ये देखो दोस्तों, और जब ये पक जाता है तो इसको निकाल के फिर चाशनी वाला में डाल सकते हैं, चाशनी वाला कढ़ाई में। वो लाल हो ओकर बाद यहाँ डाले, थोड़ी देर उसमें चाशनी लाल हो ओकर बाद यहाँ डाले। जब रस अंदर तक घुल जाता है
तो उसको हम निकाल के एक ट्रे में थोड़ा सा ठंडा होने के लिए देते हैं। जब ठंडा हो जाता है तो हमारा चाशनी बनकर तैयार हो जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा?